dinamika politik ke depan kita tadi Bung Bahar bilang masih ada potensi-potensi bahwa konstelasinya bisa berubah tadi, terutama faktor ideologi dan faktor historis tadi ya, kira-kira seperti itu Bung ya. Ya, Bung. Iya, nah oke. Uh, yang menarik tadi kembali ke Bung Dadi nih. Nah, Bung Dadi ini kan tadi sudah menjelaskan, oh ada 3 kader PDIP terbaik, ada Pak Ganjar, Bu Risma, dan Ibu Puan. Tapi kecenderungan Bung Dadi tadi ke Ibu Puan. Nah, uh, kalau di publik ya dukungan terhadap Pak Ganjar juga lumayan cukup besar ya. Bu Puan juga sama. Nah, saya ingin tanya ke Bung Dadi tadi yang melihat bahwa potensi Ibu Puan ini lebih besar. Apa kira-kira alasan yang bisa diterima ya, terutama di publik ya, terhadap Ibu Puan Maharani? Misalnya tadi sudah disinggung sedikit prestasinya. Mungkin Bung Dadi bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu. Alasan apa yang bisa diterima sama publik bahwa Ibu Puan Maharani ini memang layak diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana menurut Bung Dadi? Kita ngelihatnya gini ya, bahwa PDI Perjuangan itu punya akar historik yang kuat, bahwa PDIP itu dulunya adalah Partai Nasionalis Indonesia yang mengedepankan ideologi ajaran Bung Karno. Nah, saya kembali ke Bung Bahar nih. Apakah Bung Bahar punya sikap optimis ya bahwa walaupun ramai, tapi pemilu akan berjalan dengan aman, lancar, jujur, dan demokratis? Gimana menurut Bung Bahar gitu? Ya, benar, Silakan. Bung. Pemilu 2024 ini, Bung, menurut saya pribadi ini akan sangat ramai sekali, Bung ya. Karena pemilu ini juga akan diadakan serentak dengan pemilu legislatif. Dan pemilihan kepala daerah juga ya. Nah, di sini Bung, legislatif ya, kepala daerah mungkin belum ya. Nah, di sini Bung kita lihat ya, akan terjadi semacam kekacauan. Nah, tapi kita kita optimis Bung. Kita optimis bahwa pemilu 2024 ini akan lancar-lancar saja Bung. Namun tidak terlepas Bung ya dengan pengaruh-pengaruh yang berbagai macam pengaruh itu yang akan membuat kacau proses pemilihan itu Bung. Namun kita itu secara pribadi saya menganggap itu semuanya bisa diatasi Bung ya. Bisa diatasi dengan pedoman kita yang penting di pemilu 2024 itu kita tidak lepas dari istilahnya itu ideologi kita sebagai negara NKRI yang punya ideologi Pancasila dan kebinekaan tadi, Bung ya. Ya, karena kita ini sangat plural sikapnya, jadi kita harus memakai demokrasi Pancasila, Bung. Jadi di situ untuk menciptakan pemilu yang aman, marilah kita anak bangsa semuanya, terutama ini parpol-parpol yang akan mengusung presiden dan wakil presidennya, Bung, nanti. Jadi di situ harus istilahnya menganut demokrasi Pancasila yang benar-benar istilahnya tidak dipengaruhi oleh ideologi-ideologi dari luar. Nah, karena kemungkinan besar nanti akan terjadi politik hitam, politik agama dan ras dan sebagainya, Bung, yang akan terjadi karena kita memaklumi ya, karena lumrah seseorang calon presiden itu nanti salah satu mungkin akan menggunakan segala macam politiknya untuk meraih kemenangan. Namun setelah kita tekankan bahwa nanti itu pemerintah harus tekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus istilahnya itu yaitu tadi demokrasi Pancasila. Ya, harus berpedoman dengan ideologi Pancasila, pemilunya pun ya mungkin bisa dilarang ya yang namanya politik ras, politik agama maupun politik hitam yang seperti yang sudah terjadi
di beberapa pemilu maupun di pilkada-pilkada yang telah belakangan ini kan. Jadi ke depannya itu, jadi di pihak KPU maupun pihak Panwaslu, saya kira mungkin benar-benar dapat menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Jadi istilahnya demokrasi Pancasila benar-benar terwujud di Indonesia. Nah begitu Bung. Jadi di situ saya berpesan juga ya Bung ya. Saya berpesan Ya, kepada seluruh anak bangsa, terutama partai-partai nanti yang akan berkoalisi mungkin akan mengusung presiden maupun wakil presiden. Jadi di dalam tahun-tahun ya katakanlah satu tahun lebih sedikit ya untuk mencalonkan mengadakan apa namanya itu eh, pemilihan ini. Jadi marilah kita mengimplementasikan Pancasila benar-benar ke dalam diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Jadi di situ akan nampak nanti demokrasi di Indonesia benar-benar bisa menjadi panutan dan contoh untuk dunia, Bung. Karena Pancasila ini juga bisa menjadi mercusuarnya dunia, Bung. Karena kenapa? Karena Pancasila ini juga sudah diakui oleh dunia internasional bahwa ya memang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, itulah suatu kelebihan dari bangsa Indonesia dari peninggalannya sang pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Bung Karno, yang meninggalkan Pancasila sebagai ideologi Pancasila tadi, ya sebagai ideologi anak bangsa. Jadi di situ, Bung. konkretnya seperti apa, Bung? Jadi masyarakat dalam menyikapi pemilu, pilpres besok gitu. Yang tadi Bung Bahar bilang potensi-potensi isu yang dimainkan, misalnya isu SARA itu potensinya masih ada. Nah, tadi Bung Bahar sudah bicara terkait dengan demokrasi Pancasila, kemudian ideologi Pancasila. Nah, konkretnya seperti apa sih masyarakat harus menyikapi dalam masa jelang Pilpres besok, terutama misalnya masa kampanye? Jadi, Konkretnya seperti apa kira-kira, Bung? jadi begini, masyarakat harus mawas diri ya. Masyarakat harus mawas diri jangan sampai terpengaruh oleh politik-politik hitam. Politik hitam maupun Tidak politik mudah, atau politik ya, agama, Bung. Karena tidak apa? mudah terpancing. Karena di Indonesia ini sudah tidak asing lagi, Bung ya. Karena sudah ada budaya-budaya luar seperti istilahnya paham kaum hilafah, Bung, yang biasanya akan mengacau di negara ini, Bung. Nah, ini jadi di sini kita harus sama-sama bertanggung jawab sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu dengan jalan mengimplementasikan Pancasila agar tidak terpengaruh dengan politik agama maupun politik ras oleh paham hilafah itu, Bung. Jadi di sini nih, Bung, sebenarnya selain paham hilafah, saya rasa tidak ada yang berat, Bung, untuk di Indonesia ini. Jadi untuk menghadapi pengaruh paham hilafah yang akan bermunculan di saat pemilu nanti, Bung, mungkin paham hilafah ini, kaum paham hilafah ini, Bung, akan membuntuti, Bung, atau akan memboncengi salah satu capres, Bung, yang akan diusung nanti mungkin dari partai-partai yang bakal melawan PDIP, Bung. Gitu. Ya, kiranya kok konkretnya, Bung, misalnya gini, masyarakat jangan mudah terpancing oleh isu. Kalau ada kabar atau rumor dicek dulu, misalnya konkretnya seperti apa, Bung? Misalnya walaupun berbeda tapi jangan sampai bermusuhan. Hak politik kan itu hak asasi juga ya. Kira-kira konkretnya gitu, Bung. Apa Iya. gitu? Misalnya Ya, menghargai pilihan orang atau kira-kira apa, Bung? ya di sini Bung agak sulit Bung ya, kalau yang namanya kaum hilafah tadi Bung. Karena kaum Ya, hilafah ini ya. ya gambarannya mereka ini Bung bertopeng agama Bung, tapi mereka akan menghalalkan segala cara Bung. Nah, jadi Mungkin di untuk situ konteks itu bisa dibicarakan di tema lain waktu ya Bung ya. Tapi maksudnya konkretnya, mungkin saya sedikit menangkap tadi yang dijelaskan oleh Bung Bahar. Berarti artinya tadi ada potensi isu SARA apa? Berarti kan konkretnya ke masyarakat jangan mudah terpancing oleh isu-isu. benar, Bung. Nah, Diselidiki dulu isunya benar atau tidak misalnya kan. Kemudian walaupun dalam satu kawasan tetangga atau mungkin satu rumah gitu, pilihan berbeda itu hak azazi gitu. Aziz, ya, Pilihan boleh Bung. berbeda. Ya, mungkin
ada emosional di situ. Tapi semoga emosionalnya tidak panjang misalnya. Ini kan pilihan. Kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan Bung Bahar ya, agar tadi kan Bung Bahar juga optimis ya pemilu berjalan aman karena ya memang sistemnya sudah dibentuk, masyarakat juga sudah paham. Tapi di sisi lain Bung Bahar juga bilang ya potensi isu-isu negatif seperti isu SARA tadi pasti akan muncul, kemungkinan ya akan muncul. Nah, Hmm. kira-kira masyarakat menyikapinya seperti apa, Bung? Ya. Begini Bung ya, dengan adanya potensi-potensi akan bermunculan isu SARA dan isu agama ya, yang tadi itu politik hitam, nah itu kan jadi masyarakat hendaknya kan jangan mudah terpengaruh Bung dengan isu-isu, apalagi sekarang ini di media sosial lebih gampang untuk mempengaruhi masyarakat karena setiap masyarakat juga memegang handphone masing-masing ya. Jadi di situ Ya. masyarakat boleh saja memegang handphone dan boleh meningkatkan kualitas dirinya melalui dunia internet ini, tapi ya harus jangan gampang sekali telan, Bung. Harus ada saringan di situ. Karena kita jangan lepas dari ideologi kita Pancasila, jadi jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Kira-kira demikian, Bung. Oke, berarti intinya jangan mudah terpancing, itu kata kunci yang saya tangkap dari penjelasan Bung Bahar tadi ya. Jangan cepat mudah terpancing. Kira-kira itu Bung ya? Ya kira-kira demikian, Bung. Iya. Pihak Pesannya apa nih Bung kepada publik ya terkait dengan pemilu atau Pilpres 2024 gitu. ya Pesan Bung Bahar, secara silakan Bung. pribadi, Bung ya. Secara pribadi ya kita harus bertanggung jawab dengan bangsa ini. Ya, jadi saya berpesan kepada seluruh anak bangsa, dalam hal ini saya tekankan kepada seluruh partai-partai politik, juga KPU, Panwaslu, agar melaksanakan istilahnya itu pemilu 2024 ini benar-benar istilahnya itu berpedoman dengan demokrasi Pancasila tadi. Jadi pihak masyarakat jangan sampai mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing ataupun yang bertopeng agama. Kemudian pihak pihak KPU dan pihak Panwaslu harus benar-benar istilahnya bekerja sesuai tupoksinya, Bung. Jadi kira-kira yang tidak sesuai itu jadi benar-benar pihak Panwaslu itu benar-benar harus bertindak, itu menurut saya, Bung. Juga aparat kepolisian, aparat tentara itu sudah jelas pasti akan turun tangan dalam mengawasi proses pemilu itu nanti. Oke, jadi kalau saya tangkap tadi intinya peran dari Panwaslu itu juga sangat penting dalam mengawasi proses jalannya Pilpres ya dan pemilu legislatif. Kemudian juga masyarakat jangan mudah terpancing. Kira-kira itu ya, Bung ya? Ya, kira-kira demikian, Bung. Nah, terus Oke, ya, saya ke Bung Dadi. Ada tambahan mungkin, Bung, sama pesan kepada publik ya, terutama pendengar kita ini, Bung. Ya, makasih Bung Denny. Jadi terkait masalah Pilpres ke depan, yang harus kita kedepankan bahwa kita ini adalah memilih kepala negara, bukan sekedar tingkat yang lebih di bawahnya lagi. Karena kita menghadapi berbagai macam tantangan yang datang dari luar dan dari dalam. Yang dari luar, kita juga menangkap ada potensi, ada peristiwa-peristiwa perang di kawasan Eropa, kemudian ada potensi masalah konflik Ukraina dan Rusia, kemudian yang menyebabkan bencana masalah ketahanan pangan, gandum yang juga menjadi salah satu konsumsi di Indonesia juga ikut kena imbasnya. Karena apa? Karena salah satu pusat gandum itu ada di Ukraina. Yang kedua, itu tentang masalah ketahanan pangan. Yang kemudian kita juga menghadapi
adanya problem konflik di Cina Selatan antara Taiwan dan Cina. Juga kita ketahui bahwa salah satu produsen terbesar tentang chip itu adalah produk dari Taiwan, dan juga terkait dengan masalah banyaknya bahan-bahan penting tentang teknologi juga berasal dari Cina. Dan itu akan mengganggu banyak potensi untuk ke Indonesianya sendiri. Di internal atau di dalam negeri, setelah kejadian pandemi dan COVID, pasti juga kita akan mengalami juga banyak masalah yang muncul tentang juga tentang masalah ketahanan pangan ya, masalah ketahanan pangan, kemudian inflasi-inflasi yang juga meningkat, yang kemudian juga kebutuhan kita terkait masalah BBM, Pertalite, di mana kita masih subsidi yang hari ini subsidinya mencapai 500 triliun, itu juga menjadi problem karena terjadi kebutuhan kita untuk masalah migas, sedikit saja terjadi kenaikan migas juga bisa menjadi problem yang besar bagi bangsa Indonesia. Jadi kita ini adalah memilih seorang kepala negara yang tidak hanya melihat dari aspek popularitas, dia punya kemampuan untuk melakukan komunikasi publik, tapi juga harus yang dikedepankan adalah bahwa kita ini mengelola bangsa yang hampir jumlahnya 300 juta jumlahnya, dengan jumlah demografis, adanya penambahan jumlah penduduk dari skala usia yang muda yang pesat pertumbuhannya. Jadi di kita ada begitu banyak problem sosial yang juga banyak muncul. Juga kemudian juga harus kita ketahui sama-sama bahwa bangsa ini terdiri dari 17.000 pulau, 300 suku bangsa, adanya 300 bahasa, kemudian ada banyak suku bangsa, dan ada banyak agama dan aliran kepercayaan, dan itu tidaklah mudah mempersatukan hingga hari ini. Jadi bukan hanya aspek elektoral atau popularitas ya, di situ aspek popularitas, tetapi banyak tantangan-tantangan yang juga muncul di dalam masalah tata kelola negara, kemudian bagaimana mengatur jumlah penduduk dan keberagaman yang berbagai macam yang berbeda-beda ini. Jadi untuk teman-teman, kita memilih kepala negara bukan sekedar mencari yang berdasarkan atau kesenangannya publik, atau misalnya publiknya senangnya kemana. Itu juga yang selalu kita terpengaruh oleh sehingga banyak pengamat-pengamat, kemudian riset-riset atau teknologi yang juga kita nggak tahu dari mana riset-riset itu, siapa yang membayar, siapa saja yang disurvei, bagaimana metodologinya, kemudian siapa yang membayar lembaga-lembaga itu, kita juga tidak tahu, sehingga mampu untuk menggiring opini, walaupun kita juga harus secara fair juga, kalau itu kemudian diterbitkan oleh lembaga-lembaga kredibel, itu juga sebagai salah satu referensi informasi bagi kita. Kemudian juga terkait masalah bahwa kita begitu banyak mengalami tantangan dari luar dan dalam, kita mencari seorang kepala negara yang punya konsistensi, punya komitmen tentang penegakan hukum. Bangsa Indonesia sedang mengalami ujian, polisi didera oleh masalah yang sangat besar, yang juga bisa mengganggu kredibilitas atau kepercayaan terhadap polisi, ya kan, masalah penegakan hukum, kemudian masalah korupsi yang juga belum tuntas-tuntas juga, ditambah lagi adanya potensi konflik ras, sara, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita butuh orang untuk memimpin negara ini dengan konsistensi, komitmen, kapasitas, dan integritas yang kuat, berpihak kepada rakyat, dan bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin besar ke depannya. Mungkin begitu, Bung Denny. Ya, kita pilih kepala negara nih. Popularitas itu penting, tapi intinya bukan di popularitas, tapi kredibilitas, dedikasi, integritas. Kira-kira seperti itu, Bung ya. Karena mengurus negara ini lebih rumit gitu ya. 300 juta seperti itu ya, Bung. Jumlah penduduknya hampir 300 juta. Semisalnya nih ada
Nah, saya mungkin agak kasih tambahan 270. saya kasih tambahan sedikit. Semisal Ya. contoh adalah bahwa salah satu amanat reformasi adalah melakukan good governance atau melaksanakan pemerintahan yang baik, ya kan, sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan semangat reformasi. Misalnya adalah sejak Orde Baru jatuh dalam proses reformasi digantikan oleh Orde Reformasi Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi. Salah satu amanat dari agenda reformasi adalah membatasi kekuasaan yang terlalu berlebihan. Nah, adalah salah satu aturannya adalah membatasi kekuasaan presiden hanya di 2 periode. Dan sudah kemudian kita tahu muncul opini yang begitu deras, ada upaya-upaya yang mencoba untuk bisa melaksanakan agenda 3 periode. Padahal agenda periode itu jelas-jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang pernah kita perjuangkan dulu di era reformasi. Nah, di situ seorang Ibu Megawati sebagai ketua umum daripada Partai PDI Perjuangan bersama dengan Ibu Puan yang ikut memegang Ketua DPR RI secara konsisten tetap menjaga semangat daripada reformasi. Nah, kebayang kalau misalnya itu tidak dipimpin oleh seorang Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani di parlemennya. Yang mungkin sudah terjadi adalah kekuasaan ini akan berlanjut. Kekuasaan ini akan berlanjut menjadi 3 periode, menjadi 4 periode, 5 periode, seperti masa zaman dulu, Soeharto gitu. Itu adalah salah satu contoh adalah fakta-fakta yang bisa muncul atau potensi muncul apabila para pemimpinnya tidak konsisten, tidak berpegang kepada ideologi. Jadi konsisten terhadap semangat reformasi dan menjalankan segala macam konstitusi dan aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi ya kemudian kita melaksanakan sesuai dengan agendanya adalah tetap melaksanakan program atau proses pemilu di tahun 2024. Itu pun nyaris-nyaris apabila agenda 3 periode itu pasti dibatalkan. Berarti ada berapa aturan undang-undang yang akan ditabrak oleh yang disebut dengan kekuasaan. Seperti itu, Bung. Ya, jadi istilahnya tadi Bung Dadi ingin bilang bahwa tetap taat terhadap konstitusi ya, karena konstitusi itu adalah kesepakatan politik bersama ya. Kira-kira seperti itu, Bung ya. Ya, Ya, oke. Oke, ya tadi kedua narasumber kita sudah bicara panjang lebar ya dengan terkait tema kita malam ini yang ngintip peluang para capres tadi. Kalau dari obrolan tertangkap figur yang mengental itu ada dua, Pak Prabowo dan Ibu Puan Maharani. Walaupun semua capres yang tadi disebutkan, mereka semua orang-orang berprestasi semua, tapi tetap kecenderungan itu tetap ada tadi. Saya tangkap ada Pak Prabowo dan Ibu Puan Maharani itu. Tadi juga saya ambil kesimpulan kalau dari Bung Bahar, dia optimis pemilu berjalan secara jujur, terbuka, adil, demokratis. Kemudian pesan dari Bung Bahar tadi kepada masyarakat ya, terutama pendengar kita ini ya, jangan terpancing dengan isu-isu, karena potensi isu seperti isu SARA itu ya sudah sering terjadi ya, terutama jelang momentum-momentum politik. Jadi Bung Bahar tadi mengingatkan masyarakat jangan mudah terpancing, kemudian ingat bahwa demokrasi Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita atau karakter bangsa kita, tidak terpengaruh oleh ideologi-ideologi luar gitu. Tadi Bung Dadi juga menambahkan tadi bahwa ini memilih kepala negara bukan sekedar memilih pemimpin gitu. Pemimpin sekaligus kepala negara yang paham dengan pemerintahan, paham dengan permasalahan-permasalahan bangsa. Kalau tadi dibilang ada permasalahan eksternal seperti tadi perang Ukraina Rusia ya, kemudian ada ketegangan konflik Cina dan Taiwan. Dua peristiwa ini memang punya pengaruh juga, terutama tadi Bung Dadi menyinggung ini ketahanan energi dan ketahanan pangan ya. Memang dampak dari konflik Ukraina Rusia ini, gandum jadi tinggi. Kemudian tadi ada juga sebenarnya krisis energi terkait dengan
bahan bakar minyak yang kita tahu ya karena konflik Ukraina Rusia ini jadi untuk distribusi bahan bakar ini agak terkendala gitu. Ya, Dan Bung Dadi melihat tadi ada konflik juga Cina Taiwan. Nah, semoga tidak terjadi sih, tapi kalau terjadi mungkin problemnya akan lebih sulit lagi ya, terutama isu ketahanan pangan sama ketahanan energi. Jadi Bung Dadi menekankan bahwa besok pilih kepala negara bukan hanya sekedar popularitas. Popularitas itu penting, tapi yang paling penting adalah dedikasi, terus integritas dan kontribusinya terhadap bangsa ini itu yang harus juga diperhitungkan ya oleh kita semua ya. Kira-kira seperti itu ya Bung ya. betul. Bung Bahar juga tadi yang sudah saya simpulkan pesannya kepada masyarakat tidak terpancing provokasi ya, terutama jelang pemilu atau masa kampanye ya, karena isu-isu yang sensitif kemungkinan besar pasti muncul ya Bung ya. Jadi jangan terpancing, Ya, benar-benar. gampang terpancing ya Bung ya. Tapi Bung Bahar optimis pemilu berjalan aman dan jujur, adil, terbuka, dan demokratis ya Bung ya. Ya, jelas, Bung. Oh mantap. Oke, terima kasih kedua narasumber kita sudah bisa memberikan semacam wacana ya yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah bergabung bersama kami gitu. Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat. Tunggu episode kami berikutnya, akan ada topik-topik yang mungkin hangat dibincangkan oleh publik. Terima kasih, saya Denny Bro, mohon undur diri mewakili kedua narasumber ini. Terima kasih kepada para pemirsa dan salam Pancasila, salam GPMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya.